Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa selalu dalam ridha Allah untuk kita semua dan selalu sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut materi tentang persaudaraan setelah kemarin kita membahas tentang kontrol diri dan berpikir positif. Adanya persaudaraan atau ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan. Untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah, maka lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tafahum. Dengan saling mengenal antara sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Yang ketiga adalah ta'awun. Setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Ukhuwah Islamiyah merupakan konsekuensi dari iman. Hendaknya seorang muslim memiliki hati yang bersih dan menghindari sifat hasad atau iri terhadap kesuksesan orang lain. Sebaliknya, harus merasa senang dan bahagia atas keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai saudaranya. Kualitas iman yang dimiliki seorang muslim akan berdampak pada sikap dan perilaku sosial sesama muslim. Misalnya tumbuhnya sikap tasamuh, yaitu toleran dengan saling memahami, saling menghormati, saling menghargai dalam perbedaan, selama perbedaan tersebut masih bersifat furu'. Tentang persaudaraan atau ukhuwah terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Persaudaraan ukhuwah harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sikap dan perilaku yang merupakan perwujudan persaudaraan diantaranya bersikap lemah lembut, kasih sayang, rendah hati, dan saling mencintai. Adapun sebab turunnya Quran surah Al-Hujurat ayat 10 adalah Anas radhiyallahu anha berkata, dikatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menggunakan keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi menemuinya, ia berkata, "Menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku." Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansor di antara mereka, "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu." Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikan keduanya. Hadis riwayat Bukhari.
Ayat di atas menjelaskan bahwa sesama mukmin adalah saudara. Inti dari persaudaraan atau ukhuwah adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara sesama, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Sementara itu persaudaraan dibagi tiga, yaitu yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sesama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sesama satu bangsa dan keterikatan keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, adat istiadat, budaya, dan aspek-aspek lainnya. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basoriyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama sebagai sesama manusia secara universal, tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek-aspek lainnya. Ketiga persaudaraan atau ukhuwah tersebut harus dilakukan secara bersamaan dan tidak boleh berdiri sendiri. Melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan akan memperkuat tegaknya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu, akan memunculkan solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial di masyarakat. Sebagai sesama mukmin, maka kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama mukmin. Di antara hikmah menjaga persaudaraan yaitu 1. Menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama. 2. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. 3. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzolimi antara sesama. 5. Tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. 6. Terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Persaudaraan sesama mukmin akan semakin kokoh dan terjaga dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. 2. Saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. 3. Mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya.